Yang saya bilang, kalau kita membaca apapun, menulis apapun, kita pasti hanya sendirian. Atau membaca pun, si penulis buku itu nggak pernah tahu bahwa saya membaca buku. Kalau Quran juga, saya baca Quran, Allah dengerin kita. Semua itu dimulai dari niat, gitu kan? Niatnya itu tadi, apakah semua buku harus kita baca? Enggak juga. Ya, buku yang sesuai dengan kita aja. Ngapain kita baca buku kedokteran? Namanya ada satu kelenjar di dalam otak kita itu kelenjar pituitari. Ini kelenjar pituitari inilah yang bisa diaktifkan untuk membuat hayalan, membuat apa. Setiap kata berkorelasi tadi. Iya, satu korelasinya. Jadi kalau ada 6.000 kata, 6.000 itu kali 6.000. Bayangkan, 6.000 kali 6.000 itu paling tidak 12 juta hubungan. Jadi konsep di otak ini, kalau hafal Quran, ngerti isinya, dan ada 12 juta konsep. Pak Ustadz udah tahu berarti ya? Bayangkan, satu berhubungan dengan 6.000. Ada 6.000. Iya. 6.000. Enggak, 36 juta. Bukan 3. Dan itu konsep. 36 juta konsep. Tadi konsepnya. Bayangkan oleh kita. Hafal Quran itu kalau ngerti isi kandungannya. Nah, itu tanda fikih korelasi. Yang kedua, fikih hidayah. Yang tadi diobrolkan, apa artinya dia bisa baca tapi nggak ngerti. Yang kita inginkan, dia paham, setelah paham itu, apa sih guidance yang diinginkan Allah dari kata-kata. Tadi kola dengan malaikat, kola dengan manusia. Itu apa konteksnya? Itu yang ketiga. Yang keempat adalah fikih idarah, artinya understanding of management. Apa yang disebut manajemen? Knowledge management. Bagaimana kita memanage pengetahuan itu menjadi sebuah peradaban yang kelima. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Clear semuanya, selesai. Sampai Nabi menghadirkan sebuah peradaban baru sampai detik ini. Tentang peradaban literasi. Bayangkan tadi, seorang ulama, tadi saja Syekh Rabi'i, yang terakhir saja, dia baca 1.000 buku. Oh, Imam Ar-Rafi'i. Iya, Syekh Rabi'i tadi. Baca 1.000 buku, dan dia diringkas jadi 22 jilid. Jadi gitu. Nah dulu, kayak bagaimana orang seperti Al-Khawarizmi itu, semua ilmu. Dia bikin buku ini, namanya ensiklopedia. Ensiklopedia, satu orang jadi ensiklopedia. Dan kuncinya dibaca. Bagaimana dia baca buku seperti itu sampai bisa menulis sekian puluh jilid? Jadi apa yang disampaikan dan diterapkan Al-Fatihah ini dengan format ini mengulang sebenarnya, mengulang prestasi masa lalu. Kan yang selalu jadi pertanyaan saya, apakah itu hanya terjadi buat mereka saja ya? Sebenarnya kan nggak bisa mungkin melakukan. Ternyata mungkin. Iya mungkin. Tadi ketika Imam Syafi'i kalau baca buku nggak boleh kebaca sebelum foto nanti. Karena kefoto. Iya, dia harus tutup. Bisa kefoto. Ternyata itu bukan sesuatu yang katakanlah khusus untuk beli. Iya. Tapi bisa dipelajari. Betul. Luar biasa. Jadi ada dibilang gitu ya, jangan juga satu lagi ya. Sampai itu. Kuncinya harus alfa tadi. Ya, nanti dia harus masuk gelombang alfa. Karena dia gini Pak, semua itu dimulai dari niat, gitu kan? Niatnya itu tadi, apakah semua buku harus kita baca? Enggak juga. Ya, buku yang sesuai dengan kita aja. Ngapain kita baca buku kedokteran? Jadi banyak orang berpikir semua buku dibaca. Jadi saya bisa baca buku semua. Enggak semua. Ya ngapain juga kamu baca itu, gitu kan? Baca apa yang paling mendesak. Oke? Bacalah, gunakan teknik skipping, masuk photo reading, gitu loh. Nah, saya pernah gini soal mapping ini ya. Mapping ini kan sebetulnya bahasa gambar. Kalau ini kan dia untuk orang-orang yang betul-betul memang menguasai ya. Tapi ada yang untuk anak TK, SD, itu kan baru ya. Nah, nanti mappingnya itu kita buat sederhana, misalnya Al-Quran, ada surat Al-Baqarah, ada ayatnya apa. Nah, saya pernah ngajar di Kediri, Pak. Terus ada buku itu diciptakan oleh orang NU, tapi dipakai orang Muhammadiyah. Itu isinya gambar-gambar. Saya nggak ngerti kok gambar semua gitu ya. Satu ini ada gambar
bumi, terus ada gambar tangan begini, terus ada kalender gitu ya, terus ada gambar pocong, apa ini gitu kan, terus gini cara bacanya Pak, alam tarokai fafan, bukan, itu kan, bacanya, oh dia pun gambar, gitu kan, anak-anak itu kan dia nggak ngerti kan, tapi kalau dikasih gambar dia baru ngerti, gitu, oh kayak fafan bukan. Kalau dia itu lebih kepada apa ya? Simbolisasi. Simbol. Simbolisasi. Jadi mappingnya juga gitu, ya gitu kan, Simbol. gambar. Sebenarnya bisa merujuk kepada yang lebih spesifik dan lebih eksplisit. Misalkan gambar bumi itu ya al-ardu gitu. Bumi. Alam itu nanti digambarkan dengan ya situasi Galaksi. alam. Sederhana aja kali dia itu kan. Iya itu menarik. Itu menarik. Nah, kenapa baca cepat ini tidak bisa untuk TK, tapi TK nanti mapping dia. Kita ajarkan gambar ya. Dia mulai berorganisasi pikirannya dengan apa sih isi Al-Quran itu dalam bentuk gambar, sederhana aja. Nah ini untuk tingkat SMA, perguruan tinggi, masuk ini. Ya. Lengkap sekali kalau ini saya lihat, waduh ini gila ini. Memang otak tuh nggak bisa dijalankan begitu saja ya, harus diorganize gitu. Ya, sama dengan file komputer kan ya. Kita kan baru mudah. Semua satu folder Ya, simple gitu ya. kalau dalam ilmu manpower ada otak kiri, otak kanan. Ya kan kita kan di pendidikan pakai otak kiri, Pak ya. Ada otak tengah ada. Ya otak tengah itu sebetulnya nggak ada. Jadi Enggak. sudah kebelah Seimbang gitu. Iya, sebetulnya otak tengah itu kan corpus callosum gitu ya. Kalau yang di tengah itu memang ada bentuknya. Tapi kalau dulu kan dipromosikan sebagai GMC, Genius Mind Consultation, itu pengaktifan otak tengah. Otak tengah itu udah aktif. Sebetulnya intuisi yang diaktifkan. Intuisi. Anak-anak itu bisa membaca dengan mata ketutup gitu ya. Tapi kan nggak semua anak bisa. Nggak semua anak bisa. Karena ada yang ngintip, ada yang pada akhirnya kan. Nah, karena usianya pendidikan itu cuma 1 tahun, karena memang nggak terbukti. Nggak bisa dibuktikan. Tapi untuk intuisi oke. Ya, untuk intuisi anak itu dilatih kan, bagaimana mengaktifkan otak. Namanya ada satu kelenjar di dalam otak kita itu, kelenjar pituitari. Ini kelenjar pituitari inilah yang bisa diaktifkan untuk membuat hayalan, membuat dilatih bisa. Itu yang membuat orang misalnya tidak menggunakan narkoba, tapi serasa pakai narkoba. Gitu. Itu Pak. Bisa dia diaktifkan itu seperti orang kena narkoba. Bisa. Nah, itu orang-orang yang masuk. Saya terakhir lagi mempelajari tentang fisika kuantum. Oh, insane. Fisika kuantum itu ternyata jadi yang selama ini kelihatan tidak ada hubungan. Iya. Oleh fisika kuantum itu terjadi. Iya, betul. Bahwa semuanya nggak ada yang tidak terhubung. Semua terhubung. Saya misalkan dengan Pak Bambang mau ke sini itu sudah bukan hanya tadi saya, tapi mungkin Pak Bambang juga begitu dapat info dari saya langsung kan connect. Iya, connect itu. Batinnya langsung connect dan itu secara fisika kuantum terjelas. Oh iya, hukum ketersambungan kalau istilah saya itu. Itu kan prinsip dasarnya korelasi tadi. Iya, korelasi, benar. Adanya hubungan Ada sama hubungan. lain, tidak ada satupun alam yang tidak terhubung. Dan itu kata Robbil Alam. Iya. Adanya di Malikul Mulki itu kan. Iya. Pemilik seluruh kerajaan. Jadi semua terhubung di satu senter. Iya. Di tangan Tuhan. Iya. Dia di khair bahasanya, di tangan seluruh kebaikan. Iya. Di tengah saya ini ada energi. Jadi itu sebabnya saya bisa menciptakan ilmu namanya psikotransmitter, Pak. Psikotransmitter mempengaruhi pikiran orang di bawah sadar. Dia tidur bisa kita pengaruhi, Pak. Karena saya dengan dia terhubung sebetulnya gitu kan. Cuman bagaimana caranya saya bilang sama dia, besok saya belum bisa bayar utang, dalam tunda dulu ya. Nah, itu bisa. Psikotransmitter itu jarak dekat atau bisa jarak jauh, bisa jarak jauh. Bahkan itu dilakukan sebelum kita ketemu orangnya, gitu kan. Psikotransmitter itu apakah sama dengan yang kita sebut dengan telepati? Sama. Itu enggak, kalau telepati gini, dia langsung. Saya ketemu orang hari ini, kamu lihat saya gitu. Kamu kamu nanti kalau saya tanya ini nanti bilang kenal ya sama pokoknya apalah kita begitu ya. Nah,
Kalau psikotransmitter, enggak, dia sebelum ketemu. Besok saya mau ini ketemu kamu, saya mau nawarkan sesuatu, ini manfaat buat kamu, dan kamu setuju ya. Nah gitu. Nah, kita ketemu nanti ciri-cirinya, ada pernah dengar dejavu. Dejavu itu, saya kayak pernah kenal ya dengan kamu. Nah, saya seperti yang kamu ngomong ini, saya tahu gitu, pernah tahu di mana ya, pernah orang sampai kita pernah bicara di dalam komunikasi bawah sadar kan. Itu dulu dianggap, wah ini ilmu jin segala macam. Tapi setelah saya ada dulu guru Al-Azhar yang belajar, oh ternyata logika Pak itu ya. Logika itu. Logika. Ya sama lah dengan kadang-kadang di pesantren ada yang ngajar bagaimana pengaruh seorang itu ya dibaca-bacain, diapain gitu kan. Sebetulnya kan pikiran dipakai gitu lah. Penyakit angin juga kan. Dilihatin. Iya. Jadi pernah ada orang di Banyuwangi Pak itu sakit gitu ya, sakit keras, meronta-ronta gitu kerjaan. Terus ditanya sama kiai, kenapa? Kamu pernah salah apa sama orang? Oh ada pandai besi gitu kan. Pandai besi didatengin. Rupanya dia waktu itu memukul besi, bayangin wajahnya kena Pak. Iya, oh gitu. Itu ilmu psikotransmitter. Itu paman saya cerita dulu katanya di sekolahnya itu ada temannya dibully sama teman yang lain. Nah si temannya ini dia gak ngebales, cuman akhirnya dia meluapkan emosinya tuh ke papan. Oh iya. Besoknya katanya bonyok. Itu. Jadi apa itu kan Quran itu sendiri kan ada ruh ya, ada ruhnya, ruh Quran. Iya iya. Dan ada hurufnya, huruf kalimat-kalimat. Kita kan seringkali dalam konteks berpikir pun masih di tataran alfa. Iya betul. Belum. Kita itu sudah kritis masuk ke dalam. Iya, iya betul. Nah itulah tadabbur. Tadabbur itu masuknya di teta. Iya. Dari mulai alfa ke teta masuk ke dalam dan subhanallah gitu. Dan itu hanya bisa dengan cara memang ada panduannya segala macam, tapi nanti lebih kuatnya kembali ke hati kita, ke Allah. Mintanya ke lebih dalam lagi. Ya, karena ketika Quran diturunkan pun bahasanya ala qalbi, ke hati. Dia nggak diturunkan ke otakmu atau diturunkan ke kupingmu untuk sekedar dibaca, tapi langsung ke hatimu. Sudah masuk ke situ, masuk ke wilayah teta ya. Iya itu udah. Iya. Luar biasa. Artinya apa ya? Sekarang bukan lagi satu dogma yang begitu. Tapi sesuatu yang bisa dijelaskan. Iya, secara ilmiah bisa dijelaskan. Kan inti ilmiah itu kan sebenarnya hanya dua, adanya hubungan itu sebab. Kalau ada sebab, ada akibatnya gitu. Itu aja. Asal bisa diketahui sebabnya ini, akibatnya ke sana, dan itu berulang-ulang serta tidak pernah terjadi penyimpangan. Selesai sudah. Nggak disebut ilmu. Iya. Maka dalilnya banyak yang jadi akli nanti, bukan akli. Banyak yang berubah jadi ini sebetulnya akal ini gitu kan. Secara akli makanya Quran pun kan diturunkan hanya untuk orang yang berakal. Iya. Orang yang tidak berakal nggak bisa. Iya. Masuk orang punya otak nggak mau mikir. Iya. Nggak bakal masuk. Apa akilun itu kan. Berapa kali coba disebutkan itu? Nah, itu 52 kali. Apa latakilan? Takum tatafakarun itu sama itu ya, itu 52. Nanti bisa dicek di tadi korpus tuh. Nah, itu kalau berapa? Atau akola. Takilun itu berapa kali? Kalau fakara itu berapa kali? Nanti ada tadabaro, ada tadabbaro dari dabaro. Kalau sahabat yang penting lihat ayatnya aja. Ayatnya nanti klik kata-katanya, kata-katanya nanti keluar, nanti dia ngecek akar kata. Akar kata itu langsung dibuka diksionarinya, nanti dia keluar dari akar kata itu ada berapa kali disebut. Misalkan akar kata itu jadi 10 kata. Quran disebut 10 kali, tapi berulang sampai 1000 kali. Iya. Kayak rahimah. Rahimah itu kan bisa rahimah yarhamu, rahmah, rahim, ada rahim, ada rahman, ada arham. Ya, ada rahimin misalkan. Nah itu rahmah saja disebut ternyata dalam Quran itu sampai 114 kali.
Nah, 114 kali itu nanti ada korelasi dengan kasus, dengan permasalahan yang ada di manusia. Contoh satu, rahmah kaitan dengan risalah. Itu hubungannya dengan risalah. Dan hubungannya dengan alam lagi. Risalahnya buat alam, rahmatnya buat alam, bukan hanya buat manusia. Terus ada rahmah kaitan dengan hati. Fabima rahmatin minallahi linta lahu. Dengan rahmat Tuhanmu lah hatimu jadi lembut. Iya, itu kasusnya psikologis sifatnya. Kalau yang tadi sifatnya amat sangat kosmologis. Yang satu lagi psikologis, lebih spesifik. Nah, dia butuh rahmat Allah untuk melembutkan hati. Iya. Jadi kalau ingin melembutkan hati, ya dengan rahmat. Rahmat Allah itu ada di Quran, ada di risalah. Nah, itu korelasinya ke sana. Nah, mind mappingnya itu ketemu. Iya, itu hubungannya. Ya, kan mind mapping itu kan mapping itu sendiri kan pada akhirnya memutuskan hubungan. Iya. Tapi kita secara pemikiran sudah paham ada hubungan. Misalkan ada kompor, ada dapur, ada makan, ada meja, ada masak. Kan mapping begitu. Di mapping itu partikel-partikelnya itu sendiri di mapping. Kemudian kita gabungin satu-satu jadi. Nah, itu fiqhul lughah, yaitu mind mapping. Pasti fiqhul munasabah itu proses untuk dimana kita menemukan hubungan antara satu map dengan yang lain. Ada ar-Rahman, ada mengajar, ada manusia, ada menciptakan, ada penjelasan. Itu aja jadi 3 hal. Ar-Rahman, Al-Quran, Al-Insan. Jadi 4 aja. Iya. Kasusnya ada 5 di sini. Dalam banget. Jadi sebenarnya apa yang dijelaskan Pak, kalau saya mengalaminya langsung dari Quran itu, yang kedua justru saya butuh dan memerlukan penjelasannya itu. Iya. Penjelasan betul. Konstruksi berpikirnya tadi. Iya, betul. Termasuk metode-metode tadi. Iya. Cepat membaca. Iya, supaya. Jadi saya belajar membaca lagi katakan speed reading ini karena Allah masih memerintahkan kepada saya suruh membaca. Jangan-jangan membaca saya belum benar. Kan itu. Iya. Apalagi dengan Quran sucinya Pak Bambang. Iya. Ya. Kayak kita doa minta lagi kan. Ihdina. Terus saja tiap waktu sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan-jangan jalan lurus saya ini belum benar. Kita masih perlu bahkan diperintahkan Allah untuk minta lagi. Hidayah minta lagi gitu. Dan itu benar Pak. Iya. Doa saya belum benar sampai hari ini sudah katakanlah kita entah berapa ribu mungkin jutaan kali kita berdoa tapi belum benar dikit. Iya. Dikit sampai setiap waktu sholat kita minta bantu saya untuk berpikir. Kalau nggak dibantu berpikir kita nggak tahu pikirnya benar. Iya. Itulah. Jadi tadi itu kata. Jadi alfa itu seluruh ilmu yang sudah kita pelajari itu. Iya. Tetanya doa kita. Iya, itu ditulis. Belum kita ketahui apa yang bakal terjadi itu tetap kita. Iya. Oke, saya tambahkan dengan Quranik Al-Fatihah. Iya. Ya, Fatihah Qurani nanti. Iya, itu boleh. Qurani itu kita lebih kuat lagi, Pak. Iya. Kolaborasinya dahsyat. Iya, saya ingin itu. Apalagi gini, Pak. Yang saya bilang, kalau kita membaca apapun, menulis apapun, kita pasti hanya sendirian. Atau membaca pun, si penulis buku itu nggak pernah tahu bahwa saya membaca buku. Kalau Quran gimana? Saya baca Quran, Allah dengerin kita. Iya. Allah mendampingi kita. Jadi kalau muncul di hati, ya Allah ini apa maknanya? Langsung Allah bilang, ya abdi, ya hambaku, ada apa? Minta apa? Gitu. Setiap kita bilang ya Allah, Allah nyebut kita ya abdi, hamba. Abdi, ya hambaku, ada apa? Nah, itu kan hanya bisa dinalar dengan teta kan? Iya. Gak bisa dengan alfa ya? Iya. Tapi
alfanya ada dari Nabi. Iya. Setiap kali kita menyebut ya Allah, waqala rabbi ya abdi. Maka kata Rasulullah, tetanya di mana? Praktek kita. Merasakan nggak sih kalau saya nyebut Allah, Allah itu nyebut saya. Kalau sudah merasakan itu, ya itulah Allah. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe.